Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajiladi dari kelas A kelompok 6 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu Profesi Kependidikan, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Junaidi, SPD MPD. Nah, saya selaku moderator pada presentasi kali ini yang akan berjalan beberapa menit ke depan. Nah, sebenarnya saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, yaitu Putri Syahri Nur Asyura. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Putri Syahri Nur Asyura untuk memaparkan materinya. Nah, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, sesuai dengan judul materi pada hari ini, yaitu bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita masuk di peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan akademik, kita cari tahu dulu nih, apa sih itu bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk membantu mereka memahami dan mengatasi berbagai masalah pribadi, akademik, sosial, atau emosional, serta mengembangkan potensi diri secara maksimal. Nah, jadi lebih tepatnya adanya bimbingan dan konseling ini membantu kita mencari tahu atau mengerti siapa sih diri kita ini, apa kelebihan, kekurangan, dan tujuan hidup kita. Nah, jadi pasti kita memiliki atau kita semua pasti memiliki potensi, dan lewat bimbingan ini kita diajak buat ngembangin kemampuan terbaik kita, serta menjaga emosi kita tetap sehat. Kalau ada masalah atau stres, adanya bimbingan konseling ini bisa memberikan solusi kepada siswa yang memiliki masalah atau datang pada bimbingan konseling ini, seperti itu. Nah, baik, kita masuk di metode dan teknik efektif dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi di sini saya akan memberikan apa saja sih metode dan teknik efektif dalam layanan bimbingan dan konseling yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, jadi pertama ada yang namanya bimbingan individual. Jadi ini merupakan suatu proses konseling yang dilakukan secara langsung antara konselor dan satu siswa dalam suasana yang rahasia atau bisa dibilang tertutup, seperti itu. Jadi teknik ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengatasi permasalahan pribadi atau akademik yang sensitif yang mungkin sulit dibicarakan di depan banyak orang. Nah, jadi konseling individual ini memungkinkan konselor memberikan perhatian lebih atau memberikan perhatian penuh dan mendalami masalah siswa secara spesifik, sehingga sang konselor bisa memberikan solusi atau tips apa saja yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian kedua yaitu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini melibatkan beberapa siswa dengan masalah atau kebutuhan serupa yang berkumpul untuk membahas isu-isu apa saja yang akan isu apa saja yang menghambat lah pemikiran mereka, seperti itu. Jadi tentu saja ini dihadiri oleh konselor tersebut. Jadi dalam suasana kelompok ini siswa dapat berbagi pengalaman. Jadi ini bisa mendukung satu sama lain dan belajar dari perspektif orang lain, seperti itu. Nah, konseling kelompok ini efektif untuk permasalahan sosial seperti kita kesulitan bergaul atau permasalahan yang melibatkan dinamika kelompok seperti bullying atau tekanan teman sebaya. Nah, selanjutnya yaitu teknik role playing atau bermain peran. Nah, jadi teknik role playing ini adalah suatu metode di mana siswa diminta memerankan peran tertentu dalam sebuah situasi simulasi. Jadi teknik ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan pengelolaan konflik. Nah,
Sebagai contoh nih, ada siswa yang pemalu dan cenderung sulit berinteraksi dengan siswa yang lain. Jadi hal ini bisa dilatih melalui skenario interaksi sosial hingga dapat membangun rasa percaya diri dan mengatasi kecemasan dalam berinteraksi dengan teman-teman. Jadi kita membuat para siswa ini terbiasa akan komunikasi satu sama lain, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu teknik Cognitive Behavioral Therapy atau disingkat CBT. Nah, Cognitive Behavioral Therapy ini adalah teknik konseling yang berfokus pada pengubahan pola pikir dan perilaku negatif yang dapat menghambat perkembangan siswa. Jadi melalui CBT ini konselor bekerja sama bersama siswa untuk mengenali pikiran-pikirannya yang tidak produktif atau menyesatkan yang menyebabkan stres nih. Jadi sang konselor ini bisa menanyakan apa sih yang dipikirkan oleh sang siswa, apa sih yang membuat siswa ini stres, seperti itu. Jadi sang konselor ini bisa mencari tahu. Nah, jadi siswa ini dilatih untuk menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif dan mempraktikkan perilaku yang lebih konstruktif. Jadi teknik ini bisa dibilang efektif untuk mengatasi kecemasan akademik dalam masalah motivasi belajar. Nah, yang kelima yaitu teknik relaksasi dan pengelolaan stres. Nah, jadi teknik ini bertujuan untuk membantu siswa mengelola stres dan tekanan akademik. Jadi konselor ini mengajarkan berbagai teknik relaksasi seperti latihan pernapasan, visualisasi, dan meditasi untuk membantu siswa mengatasi rasa cemas sebelum ujian atau menghadapi siswa yang menghadapi situasi yang menegangkan. Jadi ada nih biasa siswa yang belum apa-apa itu sudah tegang, sudah mengalami kecemasan seperti itu. Teknik selanjutnya yaitu teknik assertiveness training atau latihan keasertifan. Jadi teknik latihan keasertifan ini bertujuan untuk melatih siswa untuk berkomunikasi dengan tegas dan percaya diri tanpa menjadi pribadi yang agresif. Jadi siswa ini belajar cara mengekspresikan pendapat, alasan atau kebutuhan mereka secara terbuka dan jujur, sehingga tidak ada lagi yang namanya bisa dibilang miskomunikasi seperti itu. Nah, selanjutnya teknik ketujuh yaitu teknik psikoedukasi. Nah, psikoedukasi ini adalah metode pemberian informasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang topik tertentu. Jadi seperti manajemen waktu, pengambilan keputusan, pengembangan keterampilan sosial, atau pencegahan masalah tertentu, misalnya penyalahgunaan zat, seperti itu. Nah, jadi melalui psikoedukasi ini siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghadapi situasi tertentu dengan lebih percaya diri dan bijaksana. Dan adapun teknik yang terakhir yaitu konsultasi dengan orang tua dan guru. Jadi dalam beberapa kasus ini konselor juga berperan sebagai penghubung antara siswa, orang tua, dan guru. Jadi melalui metode ini konsultasi ini membantu orang tua dan guru memahami masalah yang dihadapi siswa serta memberikan strategi yang sesuai dalam mendukung siswa baik di sekolah maupun di rumah. Jadi bisa dibilang satu solusi dari satu orang itu masih kurang. Kita pasti membutuhkan solusi lain dari seorang guru, apalagi orang tua, orang yang tahu pribadi kita. Nah, jadi kerjasama ini begitu penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa. Baik, itu saja pengertian dan metode dalam bimbingan dan konseling. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Putri Nurasira atas pemaparan materi yang telah diberikan terkait bimbingan dan konseling dan beberapa sub-sub materi. Nah, kemudian materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu dengan tema yaitu apa sih pengaruh bimbingan dan konseling terhadap meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, ada beberapa subpoin
terkait terkait pengaruh bimbingan konseling dalam meningkatkan prestasi siswa. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini juga adalah salah satu peran bimbingan konseling, yaitu dengan meningkatkan motivasi belajar dengan cara membantu siswa mengenali tujuan mereka, menetapkan target yang realistis melalui pendekatan yang berbasis pada motivasi heuristik. Ini yang dilakukan oleh guru BK. Kemudian yang kedua, mengatasi hambatan psikologis dan emosional. Guru bimbingan konseling dapat memberikan atau mengatasi hambatan bimbingan psikologis dan emosional siswa dengan cara ketika siswa mengalami stres, mengalami hal-hal yang terkait psikologis atau emosional mereka. Nah, ini tujuan guru BK atau bimbingan konseling untuk menghadapi masalah tersebut terkait hambatan-hambatannya dengan cara menganalisa, merelaksasikan kepada siswa mereka. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan manajemen dan organisasi. Bimbingan dan konseling juga membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan manajemen waktu mereka dan organisasi. Ini juga sangat penting dalam kesuksesan akademik. Konseling dapat memberikan strategi dan teknik yang membantu siswa dalam merencanakan waktu secara efektif. Mungkin tugas-tugas dari akademik, tugas-tugas akademik, mereka memberikan solusi atau saran yang dapat dilakukan melalui tugas tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada menumbuhkan keterampilan sosial dan pengelolaan konflik. Nah, masalah sosial di sekolah seperti konflik dengan teman kelasnya atau bullying dapat memengaruhi konsentrasi atau fokus siswa dalam melakukan pembelajaran, dan ini juga berpengaruh pada prestasi akademik mereka. Nah, ini dapat diselesaikan oleh bimbingan konseling dengan cara mengembangkan keterampilan sosial yang lebih kuat, kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara kognitif dengan lingkungan sosial. Itu. Kemudian poin kelima, memberikan rencana pembelajaran yang tepat. Bimbingan konseling dapat memberikan RPG atau pemberian pembelajaran yang tepat kepada siswanya, membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran, kemudian memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh siswa atau sulit untuk difahami dalam pembelajaran itu, sehingga dapat terrealisasikan dengan efisien. Kemudian yang keenam, dukungan dan menetapkan tujuan akademik. Konselor juga membantu siswa dalam menetapkan tujuan akademik yang realistis dan terukur, seperti pemilihan tujuan pembelajaran atau ketika tamat mereka harus kemana. Nah, ini yang dapat ditentukan oleh bimbingan konseling. Nah, demikian itulah beberapa sub-sub poin terkait apa sih tujuan guru BK atau bimbingan konseling dan juga manfaat mereka. Nah, kemudian itu saja yang dapat saya paparkan. Kemudian selanjutnya yaitu saya ingin menyimpulkan sedikit terkait bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling memiliki
peranan yang sangat penting ya dalam membantu siswa mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik itu secara emosional, secara psikologis maupun secara akademik, dengan dukungan dan konselir kepada siswa dapat kita termotivasi lebih